Iya, saya sedikit eh, memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Eh, kita berjumpa di Vicon kedua ya. Di sini akan ada presentasi dari kelompok satu dan juga dua. Nanti keseluruhan Vicon malam ini akan saya rekam dan nanti akan saya upload dalam bentuk link YouTube dan juga Google Drive. Nanti harap ketua kelompok semuanya mendownload rekaman kelompok satu dan kelompok dua ya. Jadi nanti di UAS nanti itu di-upload untuk masing-masing anggota kelompok ke LMS gitu ya untuk penilaian UAS gitu. Ya jadi nanti untuk kelompok dua wajib bertanya, begitu juga dengan kelompok satu wajib bertanya kepada kelompok dua gitu ya. Jadi saling bertanya gitu. Nah, kemudian kalau minggu lalu kan saya kasih waktu presentasi itu 15 menit ya. Cuma untuk sekarang saya ubah jadi 20 menit ya kurang lebih presentasi. Kemudian untuk sesi tanya jawab itu sekitar 10 menit. Kayak gitu. Nah, jangan lupa juga nanti ada yang jadi notulensi untuk setiap pertanyaan. Dan itu nanti dicatat ya semua pertanyaannya dari kelompok satu dan juga kelompok dua. Paling gitu aja ya. Oke, bisa dimulai kelompok satu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Aditya dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Kairunisa dari kelompok satu yang membahas topik tentang lingkungan pemasaran digital pada malam hari ini. Anggota kelompok satu sendiri terdiri dari Reza Pasca Ginting, ada Editri Sakti, saya sendiri Kairunisa Purba, dan ada juga Solihin Nurdiansah, Ayu Biru Hakiki, Muhammad Fikri Monasir, Nikadek Chandra Widayanti, dan Nikadek Chandra Widayanti, sorry. Untuk pembahasan pada kelompok satu kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang lingkungan pemasaran digital. Ya, terus selanjutnya adalah analisis terkait dengan lingkungan mikro pemasaran digital. Terus ada juga pembahasan terkait dengan perilaku konsumen online dan dampak terhadap pemasaran digital. Lalu ada kompetitor, supplier, dan struktur channel baru. Untuk pembahasan yang pertama, dipersilakan kepada Mas Fikri, Mbak Ayu, sorry, maaf. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Sebelumnya, sebelum membahas mengenai lingkungan pemasaran atau marketing environment, kita perlu tahu mengapa kesadaran lingkungan pemasaran itu penting. Nah, sebagai manajer pemasaran digital, mereka harus memperhatikan lingkungan pemasaran perusahaannya karena manajer pemasaran tidak mampu mengendalikan variabel-variabel lingkungan pemasaran kalau tidak diketahui terlebih dahulu. Hal yang dibutuhkan dalam lingkungan pemasaran adalah kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dan terus mengamati atau observasi sehingga perusahaan dapat selalu mengikuti perubahan zaman dan perubahan pasar yang selalu berubah-ubah juga. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya saya Chandra, izin membahas mengenai analisis lingkungan mikro pemasaran digital. Yang pertama, terkait definisi dari lingkungan mikro atau lingkungan internal, merupakan seluruh kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran. Dalam konteks pemasaran, lingkungan mikro ini sangat penting karena menjadi ruang bagi pemasar untuk dapat mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai operasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Melalui pengelolaan lingkungan internal yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara produktif, yakni dengan mengkoordinasikan faktor manusia, sarana,
dan berbagai alat manajemen lainnya, yang hasilnya nanti setiap bagian dalam perusahaan akan dapat bergerak selaras, mendukung strategi pemasaran, dan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Di dalam lingkungan mikro, peran utama seorang manajer pemasaran adalah membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui penciptaan nilai dan pemberian kepuasan yang konsisten. Namun, hubungan tersebut tidaklah dapat terbentuk secara langsung, melainkan ada beberapa pihak yang turut mempengaruhi, seperti pemasok, kompetitor, perantara, dan pelanggan itu sendiri, di mana keempat elemen ini membentuk sebuah jaringan yang menentukan bagaimana sebuah usaha rintisan menyusun konten dan layanan yang ditawarkan. Dengan memahami dinamika lingkungan mikro ini, manajer pemasaran dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan strategi yang dibuat tetap relevan, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, berikut ini merupakan 4 komponen utama dalam lingkungan mikro pemasaran digital yang terdiri dari yang pertama ada pemasok, yakni menyediakan bahan baku atau produk kepada perusahaan. Mereka ini yang akan menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya. Pemasok ini membentuk hubungan yang penting dalam keseluruhan sistem penghantar nilai perusahaan. Yang kedua, ada komponen kompetitor, di mana dalam konsep pemasaran, perusahaan harus mampu memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan agar mereka tidak berpindah kepada pesaing. Karena itu, pemasar perlu menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan konsumen yang menjadi target pasar. Menurut ahli Betsy N. Toffler dan Jen Imber, pesaing dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pengusaha manufaktur atau penjual produk atau jasa yang menawarkan barang di pasar yang sama. Jenis yang kedua, pesaing merupakan penjual produk atau jasa lain yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara berbeda, tetapi tetap bersaing memenuhi kebutuhan yang sama. Komponen yang ketiga ada perantara. Menurut Kotler dan Armstrong, perantara pemasaran merupakan organisasi yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produknya kepada pembeli akhir. Perantara ini mencakup penjual perantara, perusahaan distribusi fisik, agen jasa pemasaran, serta perantara keuangan, di mana dalam menganalisis pemasok dan perantara untuk menyusun strategi digital marketing, terdapat 4 isu penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, level adopsi teknologi, terkait seberapa cepat perantara menggunakan teknologi digital. Yang kedua, isu integrasi dan keterhubungan, seperti kelancaran koordinasi dan aliran informasi antar pihak. Yang ketiga, penyediaan layanan pelanggan, kemampuan perantara dalam mendukung pengalaman pelanggan, dan yang keempat, hubungan dagang yang dinilai dari kualitas kerjasama dan kepercayaan antar perusahaan dan perantara. Komponen yang terakhir, yang keempat, yaitu pelanggan, yakni perusahaan yang dapat memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan, maka perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi harapan mereka. Perusahaan harus mempelajari 5 jenis pasar pelanggan secara lebih dekat. Adapun jenis pasar tersebut, yang pertama adalah pasar konsumen, terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi mereka. Yang kedua, pasar bisnis, di mana pasar bisnis membeli barang dan jasa untuk pemrosesan lebih lanjut atau digunakan untuk proses produksi mereka. Yang ketiga, pasar penjualan perantara adalah membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dan mendapatkan laba. Yang selanjutnya, pasar pemerintah, badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan umum atau menyalurkan barang jasa ke pihak lain yang membutuhkan mereka. Selanjutnya, pasar internasional yang terdiri dari para pembeli dari negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjual perantara, dan pemerintah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah mengapa analisa lingkungan mikro pemasaran digital itu penting. Ada 3. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan. Keputusan pemasaran digital sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berinteraksi langsung dengan perusahaan seperti pelanggan, pesaing, platform digital. Selain itu, data digital memungkinkan pengambilan keputusan berbasis
insight nyata, bukan sebuah asumsi. Yang selanjutnya adalah adaptif. Lingkungan digital bersifat dinamis, algoritma media sosial, kebijakan iklan, dan tren perilaku konsumen dapat berubah dalam hitungan hari. Dengan melakukan analisa lingkungan mikro pemasaran digital, membantu perusahaan beradaptasi cepat terhadap perubahan kecil yang berdampak besar. Selanjutnya adalah strategi pemasaran efektif. Hasil analisa lingkungan mikro pemasaran digital dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi konten, penargetan iklan, dan pengelolaan hubungan pelanggan. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Contoh kasus di sini, saat algoritma TikTok berubah, brand yang memantau data engagement bisa segera mengubah gaya konten untuk menjaga visibilitas dari brand tersebut. Beban kebijakan marketplace seperti Shopee dapat mempengaruhi biaya iklan dan margin keuntungan, sehingga analisis rutin penting untuk mitigasi risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perilaku konsumen online. Yang pertama yaitu aktif mencari informasi produk, yaitu konsumen aktif mencari ulasan atau review produk sebelum membeli. Nah, contoh ulasan atau reviewnya ini bisa dilihat di konten TikTok, YouTube, beberapa channel yang membahas tentang review produk yang dicari oleh konsumen. Ya, hal ini juga dibuktikan oleh sebuah riset yang menyatakan bahwa riset dari Break Local 2022 di mana sekitar 77% konsumen selalu atau reguler membaca ulasan online saat mencari bisnis lokal. Yang kedua, perilaku konsumen online yaitu FOMO atau Fear of Missing Out, di mana konsumen tidak ingin ketinggalan produk atau tren yang sedang populer. Nah, hal ini di, dibuktikan oleh riset Salesforce, di mana sekitar 80% konsumen cenderung membeli dari perusahaan yang menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi. Nah, hal ini bisa ditunjukkan dalam tren sneakers contohnya, di mana perubahan trennya itu sangat cepat dan cenderung diikuti oleh produsen lokal. Yang ketiga yaitu multikanal atau omnichannel, di mana konsumen biasanya berinteraksi dengan berbagai platform digital yang mendukung proses belanja secara simultan. Di mana hal ini dibuktikan melalui riset, di mana eh, rata-rata konsumen menggunakan 6 touch point digital yang berbeda untuk mengambil keputusan pembelian. Nah, selain itu biasanya link link tree dari online shop itu biasanya terhubung dengan berbagai online shop, bisa contohnya Shopee, TikTok Shop, dan lainnya, serta terhubung dengan WhatsApp dari marketing atau bagian sales dari produk tersebut gitu. Yang terakhir yaitu ekspektasi kenyamanan belanja, di mana konsumen menyukai kemudahan navigasi atau user experience, kecepatan loading situs, proses checkout yang singkat, dan layanan pelanggan yang cepat. Hal ini juga dibuktikan melalui eh, riset Google, di mana peningkatan waktu loading website dari 1 detik menjadi 3 detik meningkatkan kemungkinan bounce rate hingga 32%. Next. Nah, perilaku konsumen online itu menyebabkan beberapa dampak dalam pemasaran digital, di mana yang pertama yaitu optimalisasi search engine optimization dan konten marketing, di mana seller atau marketer harus memastikan konten search engine optimization, blog, dan deskripsi produk mudah ditemukan, relevan, dan terperinci. Yang kedua yaitu perubahan tren dinamis, di mana seller harus cepat tanggap dalam menghadapi perubahan tren yang begitu cepat. Hal ini tidak hanya berlaku pada barang dengan substitusi, namun bisa juga berlaku dengan barang pendamping. Contohnya sepatu itu biasanya ada satu set alat untuk membersihkan sepatu tersebut. Nah, sehingga seller atau marketer harus beradaptasi dengan perubahan tren yang begitu dinamis, menyesuaikan dengan bahan sepatu tersebut. Yang ketiga, dampaknya yaitu peningkatan integrasi platform belanja, di mana seller harus mengintegrasikan layanan platform belanja, aplikasi, chatbot, dan media sosial dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan akses konsumen serta penyediaan beragam pilihan pembayaran dan logistik. Hal ini dibuktikan melalui link-link tree dari marketer atau seller yang biasanya terhubung dengan platform belanja aplikasi, chatbot,
untuk customer service, serta akun media sosial yang berisi konten-konten deskripsi produk dan kelebihan dan kekurangannya, serta terhubung dengan pilihan pembayaran dan logistik pengiriman. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sepertinya belum di-unmute ya, Mbak. Sorry. Baik, saya ulangi. Selanjutnya ada kompetitor, supplier, dan struktur channel baru. Dalam lingkungan pemasaran digital, kompetitor, supplier, dan struktur channel baru ini memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu kompetitor. Kompetitor dalam pemasaran digital adalah perusahaan atau individu yang menawarkan produk atau jasa yang sama atau serupa dengan produk dan jasa yang ditawarkan. Misalkan dalam bidang e-commerce itu ada Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Terus peran kompetitor ini terkadang terkesan menyeramkan dan menantang, padahal sebenarnya kehadirannya diperlukan baik bagi konsumen maupun perusahaan itu sendiri. Peran kompetitor dalam lingkungan pemasaran digital dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Peran kompetitor yang pertama yaitu meningkatkan kompetisi. Kompetitor dapat meningkatkan kompetisi dalam pasar digital sehingga perusahaan harus lebih kreatif dan inovatif untuk memenangkan hati pelanggan. Yang kedua yaitu peran kompetitor mendorong inovasi. Kompetitor dapat mendorong inovasi dalam pemasaran digital sehingga perusahaan harus terus mengembangkan strategi pemasaran yang baru dan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran yang dimaksud di sini adalah tentang produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga perusahaan harus bisa lebih memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas ini harus terus dilakukan oleh perusahaan untuk memenangkan hati pelanggan sehingga produknya tetap dipilih oleh pelanggan. Yang kelima yaitu meningkatkan harga. Kompetitor harus dapat meningkatkan harga produk atau jasa sehingga perusahaan bisa mempertimbangkan harga mana yang bisa kompetitif untuk dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya adalah supplier. Supplier dalam pemasaran digital adalah perusahaan atau individu yang menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Peran supplier dalam lingkungan pemasaran digital ini sangat penting dan mempengaruhi strategi pemasaran. Peran supplier yang pertama yaitu menyediakan produk atau jasa. Supplier menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan bisa memilih supplier mana yang bisa menyediakan produk atau jasa yang berkualitas bagi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Supplier dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa dari perusahaan, sehingga perusahaan harus bisa memilih supplier mana yang bisa menyediakan produk atau jasa yang berkualitas untuk perusahaannya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Supplier dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Supplier dapat meningkatkan keamanan data dan transaksi perusahaan sehingga perusahaan harus bisa memilih supplier mana yang bisa memberikan keamanan dan keamanan bagi perusahaannya. Terus yang kelima ada meningkatkan inovasi. Supplier bisa meningkatkan inovasi produk dan jasa perusahaan sehingga perusahaan harus bisa memilih supplier mana yang bisa memberikan produk yang baik dan inovatif bagi perusahaannya. Yang ketiga ada struktur channel baru. Struktur channel baru dalam pemasaran digital ini adalah cara-cara baru untuk mencapai target pasar dan meningkatkan penjualan melalui penggunaan teknologi digital.
Contoh struktur channel baru yang ada saat ini misalkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Terus ada juga bisa melalui influencer marketing, bekerja sama dengan influencer atau mempromosikan produk atau jasa. Terus yang ketiga, misalkan melalui email marketing, mengirim email promosi kepada pelanggan atau prospek. Yang keempat ada konten marketing, membuat konten yang relevan dan bermanfaat untuk menarik target pasar. Terus ada juga search engine optimization, meningkatkan visibilitas website untuk menarik target pasar. Terus ada juga paid advertising, meningkatkan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Peran struktur channel baru dalam lingkungan pemasaran digital ini sangat penting juga dan dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Perannya yang pertama yaitu meningkatkan jangkauan. Struktur channel baru bisa meningkatkan jangkauan produk atau target pasar yang lebih luas. Terus meningkatkan visibilitas juga. Struktur channel baru ini bisa membantu dalam pencarian di media sosial ataupun laman search engine lainnya. Terus meningkatkan interaksi. Struktur channel baru ini bisa meningkatkan interaksi antara pelanggan dan bisa meningkatkan loyalitas antara pelanggan dan produk dari perusahaan tersebut. Terus yang keempat, ada meningkatkan konversi. Struktur channel baru bisa meningkatkan konversi penjualan dengan menyediakan pengalaman belanja yang lebih baik bagi konsumen. Yang kelima, meningkatkan analisis. Struktur channel baru dapat meningkatkan analisis data dan memungkinkan bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, izin memberikan kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Gat aja ya Mas ya kesimpulannya. Siap, siap Pak. Yang pertama, gambaran umum tentang lingkungan pemasaran digital, di mana lingkungan pemasaran digital itu terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro mencakup unsur-unsur internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan, yaitu pemasok, kompetitor, perantara, ataupun pelanggan. Sedangkan manajer pemasaran digital itu harus mampu beradaptasi dan membangun hubungan baik dengan setiap unsur ini agar strategi digital marketing berjalan efektif. Itu untuk lingkungan mikro. Sedangkan untuk faktor makro atau lingkungan makronya itu mencakup kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial, teknologi, dan lingkungan yang mana akan dibahas nanti oleh teman-teman dari kelompok kedua. Lalu untuk poin perilaku konsumen online, itu di mana saat ini konsumen itu sangat bergantung pada internet dan perangkat mobile dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, sebagian besar konsumen itu bakal mencari informasi, membandingkan merek, dan lain sebagainya sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik, kebiasaan, dan preferensi konsumen online agar strategi kampanye digital lebih efektif. Selanjutnya, Kak. Nah, dampak kampanye terhadap pemasaran digital yaitu pertama, efektivitas kampanye digital itu sangat bergantung pada pemahaman terhadap kemampuan teknologi dan perilaku pelanggan. Perusahaan harus menyesuaikan jenis fitur dan media komunikasi sesuai dengan segmen pelanggan, seperti usia, kebiasaan, tingkat literasi digital, dan sebagainya. Lalu, untuk poin analisis kompetitor, supplier, dan channel baru, persaingan dalam dunia digital menuntut perusahaan untuk memahami strategi, sumber daya, layanan pelanggan, serta hubungan dengan para kompetitor. Kolaborasi dengan mitra bisnis, yaitu pemasok ataupun perantara, juga menjadi sangat penting karena era digital adalah era keterhubungan dan integrasi. Mungkin itu saja kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparannya. Kita beri apresiasi dulu dong untuk kelompok satu. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kelompok satu sudah memaparkan presentasinya. Sekarang giliran kelompok dua. Silakan jika ingin bertanya. 10 menit waktu diskusinya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Alfian Fahri. Saya izin bertanya ya. Tadi terkait dengan perilaku konsumen, salah satunya ada fear of missing out, FOMO, itu ya. Nah, itu bisa didapatkan menjadi salah satu sumber informasi yang menjadi dasar analisa tentang bisnis yang dan juga strategi pemasaran. Tapi jadi pertanyaannya adalah FOMO terkadang bisa menyebabkan monkey business, yaitu fenomena di mana bisnis menjadi bubble, menjadi besar, tapi rapuh secara jangka panjang atau sustainability-nya tidak kuat. Nah, kira-kira strategi
apa dan analisa seperti apa yang bisa didapatkan atau diambil dengan cara melihat perilaku FOMO konsumen dan juga apa yang terjadi di digital saat ini seperti itu. Ya bisa langsung dijawab saja. Silakan kelompok satu. Pak, kami boleh minta pertanyaan ulang nggak, Pak? Soalnya tadi Oke. sempat keputus sih. Oh iya, boleh singkat saja Mas, Mas Alfian pertanyaannya. Baik. Singkat saja terkait dengan FOMO, fenomena FOMO ya itu bisa menghasilkan fenomena monkey business. Nah, ini kira-kira cara menghindarinya, cara analisa kita dalam usaha untuk bisnis menghindari fenomena monkey trap itu seperti apa ya? Itu simpelnya seperti itu. Ya, bagaimana menghindari monkey business, kurang lebih seperti itu. Sambil dicatat ya kelompok satu ya pertanyaan dan siapa juga yang bertanya tadi. Kurang lebih tuh monkey business tuh ini ya, praktik bisnis yang curang kayak gitu ya Mas ya. Iya Pak, yang menyebabkan bubble dalam Iya, heeh. nanti suatu saat bisa meledak. Seperti Nah kasus itu. ini, contoh kasus janda bolong dulu. Ya, Iya, daun janda bolong. iya benar. Banyak yang ketipu. Iya, bagaimana kira-kira menghindari monkey business, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin Hmm, ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Tampung Gimana? dulu aja kali, Pak. Oke, tampung dulu ya. Sambil nyari boleh. Silakan kelompok dua yang lain kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Iya, silakan. ya, untuk kelompok satu, saya mau bertanya terkait dengan hubungan dengan supplier. Eh, Pada kondisi di mana supplier kita memasok barang atau jasa ke kompetitor kita, itu bagaimana pengaruhnya nanti, ini terkait dengan pemasaran digital, bagaimana pengaruhnya nanti terkait dengan mungkin kualitas konten atau mungkin strategi harga terkait dengan kondisi itu. Jika jika supplier juga memasok ke kompetitor seperti itu. Terima kasih. Oke, ditampung dulu. Ada lagi yang mau bertanya kelompok dua? Ya, izin Pak. Ya, silakan, Mbak. Wah, ingin izin untuk menambahkan tadi pertanyaan yang sebelumnya tentang supplier. Bagaimana cara perusahaan agar tidak keliru dalam memilih supplier yang sesuai di era pemasaran digital saat ini? Ya, itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Tidak keliru dalam membeli produk ya, Mbak? Iya, benar, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, kelompok dua ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak, Silakan, Mbak. ke kelompok satu. Untuk pembahasannya tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi itu lebih banyak eh, perannya di eksternal ya. Ini saya mau nanya, kira-kira dari faktor internalnya itu ada pengaruh nggak sih ke efektivitas pemasaran digital gitu, misal kualitas SDM atau apa itu kira-kira ada nggak pengaruhnya? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Ada lagi kelompok dua?
Oke, 4 dulu ya pertanyaannya. eh kita tampung dulu pertanyaannya. Nanti ketika kelompok satu sudah menjawab, baru saya hitung 10 menit ya untuk menjawab. Kelompok satu udah siap ya untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Dari Mas Alfian dulu ya. Oke, silakan kelompok satu untuk menjawab. Izin Bapak Aditya Ya, untuk silakan. menjawab Hmm. pertanyaan Kak Alfian yang pertama tadi, bagaimana cara suatu perusahaan agar tetap sustainable di era fenomena FOMO yang terjadi pada saat ini? Mungkin sebaiknya kita sebagai perusahaan di awal harus sudah jelas visi misi dan nilai kita sebagai perusahaan. Apa itu yang kita tawarkan dan harus memiliki nilai lebih yang tidak mudah tergerus dengan apa itu FOMO yang sangat mudah berubah, mengikuti tren influencer dan sebagainya. Yang kedua juga prioritaskan kebutuhan pelanggan. Misal pelanggan saat ini sedang butuh es teh jumbo, tapi kan karena saat ini tuh seakan itu cuma FOMO aja, jadi jangan cuma es teh aja, tapi semua minuman juga ada, seperti banyak pilihan juga. Jadi tidak cuma di es teh saja, tapi tetap mengikuti kebutuhan di wilayah masing-masing. Misal di desa, banyak orang desa yang ingin membeli yang harga terjangkau, tetap disesuaikan harganya. Kemudian juga tetap harus melakukan riset, harus tetap rajin dan mengikuti berita-berita terkini dan mengambil keputusan dari data yang didapatkan. Jangan hanya sebagai impulsif saja. Mungkin demikian. Bila teman-teman ada yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih Mbak. Silakan kelompok satu. Jika ada yang mau menambahkan, boleh. Langsung menjawab pertanyaan selanjutnya juga boleh. Izin Pak untuk menjawab pertanyaan daripada Kak Ririn kalau nggak salah tadi ya. Iya, oke. Pertanyaannya kalau nggak salah tadi terkait bagaimana cara perusahaan agar tidak keliru dalam membeli produk di era pemasaran digital ya. Iya, dan Mungkin ya benar ya Kak ya. iya benar. Ya mungkin yang pertama dari perusahaan itu harus membuat kerangka kebutuhan yang jelas ya. Jadi sebelum membeli itu perusahaan itu harus membuat list gitu kayak apa yang ingin apa masalah yang ingin diselesaikan atau output yang diharapkan ataupun kriteria wajib atau dan juga tambahan. Kemudian menetapkan prosedur evaluasi vendor ya. Nah, bikin checklist vendor misalnya kayak kredibilitas perusahaan yang menawarkan produk, kemudian kesesuaian fitur dengan kebutuhannya, lalu harga dibandingkan dengan nilainya, apakah ada layanan purna jualnya, dan yang penting di era digital saat ini yaitu keamanan data ya. Selain itu juga bisa untuk melakukan cross functional review. Ini akan melibatkan beberapa divisi, seperti untuk divisi operasional itu untuk memahami kebutuhan teknis, kemudian divisi keuangan untuk menilai kemampuan anggaran, divisi IT-nya itu untuk integrasi, dan manajemennya sudah pasti untuk keputusan strategisnya. Bisa juga untuk misalnya layanan yang ingin dibeli itu dalam bentuk software atau alat kerja digital. Nah, itu perusahaan juga bisa melakukan pilot project atau masuk uji coba ya. Kayak minta demonya, minta trial untuk beberapa hari. Nah, itu akan diuji kinerja dengan data perusahaannya. Mungkin itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan jika ada tambahan atau menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas Nawa Ya, ya kalau nggak salah. silakan. Ya, intinya pertanyaannya sih, apabila supplier memasok barang yang sama dengan kompetitor, bagaimana strategi marketingnya? Mungkin ada dua pendekatan ya, Pak. Kalau misalnya eh, kompetitor kita ini di segmen pasar yang sama seperti kita sih, mungkin strategi marketingnya ya melakukan strategi soft selling sih. Melakukan pendekatan yang tidak
tidak mainstream dengan pasar. Tapi biasanya tuh ada pendekatan kedua di mana supplier kita itu memberikan grade terhadap barang yang disuplai. Contohnya itu di dunia fashion, misalnya ada barang dari official store-nya Giordano contohnya dengan barang yang ada di Matahari itu biasanya ada perbedaan gap kualitas atau misalnya barang yang di Giordano itu mungkin lebih lebih elegan, lebih baru dibandingkan yang di Matahari. Itu mungkin barang sisaannya atau seperti grupnya MAP, contohnya Sport Station dan official store brand yang langsung, contohnya New Balance, Skechers, Adidas itu biasanya yang sampai di Sport Station itu lebih sudah lama gitu produknya dan strategi marketingnya pun berbeda di mana kalau yang official store itu biasanya menjual ke updatean produknya, sedangkan yang di Sport Station sendiri dia tuh menjual dengan cara melakukan sale besar-besaran sih. Jadi ada dua pendekatan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas. Tinggal satu pertanyaan lagi ya, belum terjawab ya. Izin Pak, pertanyaan nomor 4. Tadi maaf dari Mbak siapa ya Mbak? Fitria. Oh ya, dari Mbak Fitri ya maaf. Jadi pertanyaannya adalah faktor internal yang berpengaruh terhadap proses pemasaran digital ya Mbak. Jadi kalau misalkan tadi kan yang dibahas, jadi sebenarnya lingkungan pemasaran digital itu kan ada dua tuh, ada mikro dan makro. Nah mikronya itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang bisa diatur sama si perusahaan. Kalau yang makro itu dalam konteks yang lebih besar, yang nggak bisa proses, bukan diproses, soalnya nggak bisa diatur sama perusahaannya lah gitu. Terus kalau yang faktor dari faktor lingkungan mikronya itu kan tadi yang ada itu ya yang kompetitor, supplier sama eh, channel baru. Terus itu sebenarnya kan ini tuh kelihatannya dari faktor eksternalnya. Kalau dari faktor internalnya mungkin yang dilihat pertama ada sumber daya manusianya kali ya. Jadi karyawan-karyawan perusahaannya atau pekerja dari perusahaan tersebut kualitasnya mumpuni dan kuantitasnya juga tersedia sesuai dengan target pemasaran dari si perusahaannya. Terus mungkin yang kedua ada faktor teknologi yang disediakan dari perusahaannya. Kayak misalkan kayak kita lihat di online shop sekarang kan banyak yang itu ya menyediakan kayak jualan online kan ya, yang kayak di TikTok yang kayak gitu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya juga mempengaruhi dari internal perusahaannya untuk pemasaran produknya. Terus yang ketiga ada anggaran. Jumlah anggaran ini juga sepertinya berpengaruh terhadap pemasaran produknya, terutama yang pemasaran digital. Terus ada juga struktur organisasi mungkin yang mendukung atau bisa menghambat dari proses dari pemasaran digital tadi. Atau yang kelima ada juga budaya perusahaannya. Budaya perusahaan ini mempengaruhi terhadap cara perusahaan untuk memasarkan produknya. Masih konvensional kah atau sudah digital gitu. Terus ada juga kreatif dan inovasinya. Si perusahaan bisa nggak memberikan konten-konten yang menarik, yang cukup inovatif untuk bisa menarik pelanggan tertarik sama produk yang ditawarkannya. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan dari teman-teman? Oke, ya jadi ini masih ada sisa 2 menit. Kalau misalkan kelompok 2 mau ada sanggahan boleh atau cukup. Bagaimana kelompok 2? Ada lagi Ada yang mau sedikit tambah? Pak. Eh, Ya silakan. Masih terkait dengan tadi fenomena FOMO ya Pak, dan juga monkey Ya. business. Kalau memang sedari awal kita sudah punya produk yang clear gitu, yang jelas dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara memanfaatkan momentum FOMO itu? Sedangkan misalnya produk kita tidak sesuai atau tidak sejalan dengan FOMO yang sedang terjadi. Nah, itu bagaimana? Hmm. Ya ada tambahan kelompok 1. Bagaimana kalau Izin, Pak. ya silakan. Jadi, maaf Kak Alfian, maksudnya apakah perusahaan itu sudah terlanjur membuat perusahaan yang hanya FOMO atau
pertanyaannya bagaimana cara membuat perusahaan yang tidak hanya FOMO? Ya, pertanyaan sebenarnya yang kedua tadi, yaitu kan perusahaan kita tujuannya kan tentu sustainability ya. Tidak ingin hanya ikut-ikutan jualan lalu produknya udah nggak ada harganya kita merugi besar gitu. Nah, sedangkan produknya kalau tadi dijawab kan terkait dengan sudah punya rencana produk yang matang dan lain sebagainya. Tapi ada fenomena FOMO yang nggak sejalan dengan produk kita. Nah, ini gimana? Biar bisa mensinkronisasi antara produk yang kita miliki dengan matang itu dengan fenomena FOMO. Apakah FOMO itu bisa kita create atau kita hanya Oke. riding the wave dan lain sebagainya gitu. Jadi kurang lebih bagaimana jika kita sudah menciptakan produk, menyesuaikan dengan fenomena FOMO itu ya, Mas? Kurang lebih seperti itu, Mbak. Kira-kira bagaimana atau menyesuaikannya? Hmm, baik, saya coba menjawab ya Pak dan Ya. Kak Alfian. Kalau sebelumnya saya pernah mengamati fenomena FOMO, banyak pedagang kroffel sampai banyak berantri panjang. Nah, bisa kalau kita sudah terlanjur membuat perusahaan ya, atau warung yang menjual kroffel, tapi karena tidak bisa dihindari, semakin lama pembelinya akan semakin berkurang karena fenomena FOMO-nya sudah selesai. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita sebaiknya sebagai sebuah perusahaan tetap harus going concern, tetap harus memastikan perusahaan kita tetap berjalan. Jangan kita biarkan perusahaan kita semakin sepi, semakin mati, dan dengan cara mencari apa itu yang saat ini sedang hits lagi. Mungkin yang masih sejalur dengan kroffel tadi, misal ada kue kepal atau apa yang banyak disukai oleh kaum Gen Z yang manis-manis, atau ada juga yang rasanya asin juga biar pelanggannya tetap tidak bosan dan ada pilihan. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Diskusinya cukup menarik ya. Jadi saya sedikit menambahkan koreksi juga jika saya kurang ya. Jadi kalau misalkan mengikuti fenomena FOMO itu kan membuat kita berpikir kritis bagaimana caranya kita berinovasi untuk produk kita gitu ya. Misalkan nih, dulu awalnya tuh ada bakso isi isi mozzarella misalnya. Habis itu banyak semua produk makanan pakai mozzarella tuh. Sekarang cireng ada mozzarellanya, sekarang seblak ada mozzarellanya juga. Nah, itu salah satu contohnya ya bagaimana kita beradaptasi dengan FOMO gitu. Nah, eh, itu juga terjadi ke produk-produk lain gitu. Misalnya matcha misalnya. Itu juga kan lagi happening gitu. Sekarang ada aja tuh mau minuman, mau makanan semuanya matcha aja gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk adaptasi kita dalam menanggapi fenomena FOMO gitu ya. Oke, terima kasih kelompok satu atas pemaparannya yang luar biasa dan juga diskusinya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan aja ya untuk mempersingkat waktu ke kelompok dua. Apakah sudah siap? Boleh Halo, langsung share screen aja. Oke, bisa langsung dimulai kalau udah siap, Mas. Oke, saya mulai. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari kelompok 2 di sini. Kami akan menjelaskan tentang the internet macro environment atau lingkungan makro internet. Di sini kami ada 7 kelompok, yaitu ada Kak Nawa, Kak Alfian, saya sendiri Nadia, terus ada Kak Ririn, Kak Fitria, Kak Fajar, dan Kak Bastian. Dan di sini eh, pembahasan materinya, nah, kita ada pembagian lingkungan makro, terus lingkungan dan tantangan teknologi, kemudian lingkungan dan tantangan ekonomi, serta politik, kemudian lingkungan dan tantangan hukum, sosial, dan budaya. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin Mas, PPT-nya belum berubah ya? Ayo. Ya, baik Pak Aditya izin untuk presentasi ya Pak. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan mengenai the internet macro environment atau lingkungan makro internet ya.
Nah, teman-teman ada yang melihat berita atau kejadian saat ini nggak yang terjadi di Amerika Serikat misalnya? Kira-kira ada yang tahu bisa kasih eh, pandangan sedikit? Ya. Baik, di Amerika Serikat itu ada satu fenomena saat ini yaitu terjadinya shutdown, di mana sudah 43 hari Amerika itu kehilangan energinya, kehilangan apa namanya listriknya. Sehingga apa? Dampaknya itu besar sekali. Salah satunya adalah blackout, di mana data semuanya hilang, data tidak bisa diakses, data manufaktur, data tentang ekonomi dan lain sebagainya hilang. Dampaknya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini, semua yang apalagi khususnya yang ekspor ke Amerika dan lain sebagainya, itu seperti buta, buta jalan, buta peta, ya, seperti apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan. Nah, hal itu menjadi contoh pentingnya memahami eh, macro environment, internet macro environment ini ya, di mana kami akan mempresentasikan tentang bahasan materi, tujuan materi, pengertian, kemudian juga pembagian lingkungan makro, lalu juga opini dan kesimpulan, dan terakhir kita tentu ada diskusi dan tanya jawab. Nah, apa sih bahasan materi, tujuan materi, dan pengertiannya? Yang pertama, bahasan materi yang kita akan bahas adalah memahami pengertian lingkungan makro internet. Kemudian juga memahami lingkungan dan tantangan ekonomi serta politik. Contohnya tadi tentang blackout di Amerika Serikat. Kemudian juga memahami lingkungan ya dan juga tantangan teknologi, cepatnya perubahan dan juga memahami lingkungan dan tantangan hukum, sosial serta budaya. Salah satu contoh kasusnya nanti mungkin bisa kita diskusikan mengenai fenomena TikTok saat itu yang akhirnya dilarang oleh pemerintah untuk jualan ya sampai ada akuisisi Tokopedia itu juga salah satu faktor makro yang menghasilkan perubahan dinamika digital marketing ya. Baik. Kemudian juga tujuannya adalah agar kita mampu memahami kekuatan makro yang mempengaruhi lingkungan bisnis digital kita. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana faktor hukum, faktor sosial, faktor ekonomi, teknologi, politik, dan juga lingkungan membentuk peluang dan ancaman. Zoom, contoh nyata suksesnya perusahaan memanfaatkan kejadian makro salah satunya COVID ya. Kemudian juga menganalisis dampak lingkungan makro terhadap strategi perusahaan dalam bersaing. Nah, apa pengertian daripada lingkungan makro internet atau the internet macro environment? Lingkungan makro internet adalah kumpulan kekuatan sosial yang lebih besar dan berada di luar kendali perusahaan, namun sangat mempengaruhi aktivitas bisnis digital. Lingkungan ini mencakup faktor hukum, sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan lingkungan alam yang membentuk peluang dan ancaman bagi perusahaan. Digital marketing dan teknologi modern mempercepat perubahan dan menuntut perusahaan untuk adaptif agar tetap kompetitif. Cuma satu hal yang pasti yang ada di dunia ini yaitu perubahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin Bapak dan rekan-rekan sekalian, eh, untuk pembahasan berikutnya berkaitan dengan pembagian lingkungan makro itu sendiri. Nah, pembagian lingkungan makro ini, menurut Kotler dan Keller, tahun 2009 itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, nah itu ada kekuatan demografi, kekuatan ekonomi, dan sebagainya. Kita langsung masuk ke kekuatan demografi. Nah, next, di kekuatan demografi ini sebenarnya lingkungan makro pada kekuatan demografi ini menitik beratkan pada populasi penduduk. Nah, populasi penduduk ini merupakan kekuatan demografis utama yang diamati oleh pemasar. Nah, ketertarikan pemasar terhadap beberapa aspek seperti tingkat pertumbuhan populasi, tingkat pendidikan, dan distribusi usia ini masuk ke dalam ruang lingkup kekuatan demografi. Kemudian untuk kekuatan ekonomi, nah, kekuatan ekonomi ini adalah faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Biasanya pada akhirnya kan daya beli konsumen ini akan berpengaruh atau mempengaruhi penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Kemudian kita lanjut ke kekuatan alam. Nah, tiga hal yang harus diketahui oleh pemasar dari tren ini pada
aspek kekuatan alam ini ada tiga menurut Kotler dan Keller. Yang pertama yaitu terkait dengan kelangkaan bahan mentah, peningkatan populasi, peningkatan intervensi pemerintah. Kemudian kekuatan teknologi. Ini ada empat hal yang harus diamati untuk pasar dari tren kekuatan teknologi. Yang pertama ada kecepatan perubahan yang semakin tinggi, kemudian yang kedua peluang inovasi yang tak terbatas, yang ketiga adalah anggaran research and development yang beragam, kemudian yang keempat adalah semakin banyaknya peraturan mengenai perubahan teknologi. Ini empat aspek ini, empat hal ini sangat berpengaruh di aspek kekuatan teknologi ini. Kemudian untuk yang kelima ada kekuatan politik. Nah, kekuatan politik ini biasanya ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya itu terdiri atas badan hukum, badan pemerintah, dan berbagai macam kelompok LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, em, beberapa kelompok ini, termasuk badan hukum dan badan pemerintah ini, akan mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perseorangan. Sehingga semuanya itu akan mempengaruhi kekuatan politik. Kemudian ada kekuatan budaya. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Hal ini berkaitan dengan budaya, ya. Sehingga sebagian selera dan preferensi konsumen itu biasanya ya pada aspek kekuatan budaya ini dibentuk melalui kepercayaan, nilai, dan norma yang berkembang di sekitar seperti itu. Kemudian untuk pembahasan Ya, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya itu pembahasan tentang lingkungan dan tantangan teknologi. Seiring dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, terutama dalam bidang pemasaran dan produk baru, meliputi cara-cara untuk mengakses target pasar melalui munculnya saluran dan platform digital baru. Sehingga terbentuknya ekonomi digital, ekonomi berbasis teknologi digital, internet, dan komunikasi global. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital ini merupakan suatu kondisi ekonomi yang berdasarkan pada teknologi digital. Disebut juga ekonomi internet atau ekonomi baru dan ekonomi web. Ekonomi digital ini berbasis pada komputer, software, jaringan digital, dan teknologi informasi. Dalam ekonomi baru, jaringan digital dan infrastruktur ini menjadi platform global untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengakses informasi bagi orang dan organisasi. Berikut ciri dan dampak dari ekonomi digital, yaitu inklusif, terbuka, dan membuka peluang yang merata, kemudian mendorong sharing ekonomi dan pertumbuhan UMKM dan startup, mendorong transformasi model bisnis atau bisnis proses industry engineering, kemudian startup lebih adaptif dibanding perusahaan lama. Adapun untuk target pemerintah pada tahun 2020, Indonesia sebagai largest digital economy di Asia Tenggara, di mana pemerintah menargetkan transaksi e-commerce sebesar 130 miliar US dollar, kemudian 1.000 teknopreneur dengan nilai bisnis sebesar 10 miliar US dollar. Nah, untuk itu, untuk pencapaian target tersebut diperlukan peta jalan membuka akses berbagai macam sektor bisnis untuk masuk, bergabung, dan memperkuat bangunan ekosistem digital. Salah satunya dengan mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, serta benchmark e-commerce negara-negara lain. Tidak dipungkiri beragam masalah dalam pencapaian target ini cukup banyak, diantaranya perubahan model bisnis berbagai sektor, dari konvensional ke digital. Faktor sosial-kultur masyarakat yang tidak dengan cepat dapat mengadopsi sistem ekonomi digital, dan faktor lain itu ialah kendala yang dialami pelaku startup, masalah internasionalisasi, perusahaan-perusahaan nasional yang diakuisisi oleh perusahaan asing, perlindungan konsumen, serta regulasi dari transaksi online itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, minta tolong sebelumnya di ancaman di era digital. Oke, saya akan menjelaskan ancaman di era digital. Yang pertama,
masih banyaknya pekerjaan tradisional mulai tergantikan oleh mesin dan otomatisasi. Dan ini menimbulkan ancaman nyata bagi tenaga kerja konvensional. Yang kedua, munculnya kesenjangan digital antara mereka yang melek teknologi dan yang belum siap beradaptasi. Selain itu, kita juga makin bergantung pada teknologi yang bisa menimbulkan risiko sosial seperti isolasi dan ketergantungan berlebihan. Dan yang paling serius itu pada ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Kalau dulu pencuriannya itu berupa barang fisik, sekarang data pribadi kita gampang dicuri hanya dengan lewat satu klik. Selanjutnya, peluang di era digitalisasi. Era digital ini juga membuka peluang yang sangat luar biasa besar. Digitalisasi menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, terutama di bidang teknologi, kreatif, dan wirausaha digital. Bisnis juga bisa bertransformasi jadi lebih efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan. Selain itu, munculnya ekonomi kreatif digital seperti konten kreator, startup, membuktikan kalau ide dan kreativitas kini bisa menjadi aset bernilai tinggi. Dan juga teknologi bisa menyatukan dunia. Sekarang kolaborasi antar lintas negara hanya bisa dilakukan dengan hanya lewat satu layar. Jadi di balik tantangan digital sebenarnya ada lautan peluang yang sangat menunggu kita untuk kita jelajahi. Selanjutnya ada tantangan. Nah, untuk bisa menikmati peluang tadi, tentu ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Pertama, soal infrastruktur digital. Masih banyak daerah yang koneksi internetnya masih belum memadai. Yang kedua, kualitas SDM digital juga menjadi isu penting. Kita butuh sumber daya manusia yang bukan cuma bisa memakai teknologi, tapi juga bisa berinovasi dengan teknologi. Yang ketiga, kepercayaan terhadap transaksi digital. Masih banyak masyarakat yang ragu karena takut penipuan ataupun kebocoran data. Yang keempat, keamanan cyber. Ini menjadi prioritas utama di tengah maraknya serangan digital. Kalau semua tantangan itu bisa diatasi, Indonesia benar-benar jadi kekuatan besar di era ekonomi digital. Selanjutnya ada strategi. Strategi. Bagaimana kita bisa menghadapi ancaman dan menjawab tantangan tadi? Strategi pertamanya dengan adanya meningkatkan literasi dan talenta digital nasional agar masyarakat lebih melek teknologi dari tingkat dasar sampai profesional. Yang kedua, memperkuat infrastruktur dan inklusi digital supaya akses teknologi merata ke seluruh wilayah. Yang ketiga, mendukung riset, inovasi, dan regulasi keamanan data agar transformasi digital tetap aman dan berkelanjutan. Dan yang paling penting, tentunya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan dunia pendidikan harus berjalan seiring untuk membangun ekosistem digital yang kuat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lingkungan dan tantangan ekonomi serta politik. Next. Nah, jadi lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Nah, jadi lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Nah, jadi ini tuh menjelaskan bahwa kondisi ekonomi suatu negara itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika daya beli konsumen, saya itu eh, mampu beli apa aja atau enggak pola pembelian konsumen itu barang apa yang dipilih dan bagaimana cara pembayarannya. Next. Kemudian mengubah pola perilaku konsumen. Jadi saat ini konsumen yang terperas secara finansial, itu beban finansial merambat naik, sedang mencari nilai yang lebih besar, kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar, makanan, perumahan, dan transportasi menyerap hampir semua pendapatan rumah tangga. Nah, jadi ketika pendapatan meningkat, nah, maka presentase pendapatan yang dihabiskan untuk makanan itu menurun. Kemudian presentase yang dihabiskan untuk perumahan itu konstan jadinya kayak tetap. Kemudian presentase jumlah tabungan meningkat. Nah, jadi eh, ketika konsumen menghadapi tekanan tadi ekonomi, biaya hidup naik, nah otomatis pendapatan juga menurun. Jadi pola pola konsumsinya berubah tadi kayak presentasi pendapatan yang
untuk makanan itu menurun. Kemudian untuk kebutuhan rumah itu tetap, terus kemudian untuk menabung, nah itu meningkat. Lanjut, next. Dan ada lingkungan politik nih. Jadi lingkungan politik itu terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Nah, lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia, yaitu semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah, dan penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Nah, jadi eh, kayak ini tuh menjelaskan bahwa keadaan ekonomi dan politik suatu negara itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen dan strategi pemasaran perusahaannya. Jadi kayak ketika ekonomi dan teknologi berubah, nah maka pola pengeluaran konsumen juga juga ikut berubah. Nah, ya. Kemudian selain itu, aturan pemerintah dan kondisi politik juga akan menentukan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Oke. Cukup, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan tantangan untuk hukum, sosial, dan budaya. Kita langsung ke bagian lingkungan hukum. Di sini ada 6 aturan hukum dan etika dalam digital marketing. Yang pertama adalah data protection dan privacy law. Ini tentunya bagian yang paling penting ya dalam transaksi digital apapun, baik itu marketing atau publikasi apapun itu, kita harus memperhatikan data proteksi dan privacy. Yang kedua adalah disability dan discrimination law. Yang ketiga brand and trademark protection. Di sini untuk produk digital atau penjualan produk di era digital ini, brand dan trademark itu harus dilindungi dengan baik, baik untuk transaksi di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat ada intellectual property rights atau dalam bahasa Indonesianya itu hak kekayaan intelektual. Di sini di Indonesia sudah ada undang-undangnya dan tentunya di luar negeri juga memiliki aturan yang kurang lebih sama dan bahkan mungkin lebih mengikat daripada undang-undang hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang kelima ada kontrak law dan yang paling penting terakhir juga ada online advertising law. Selanjutnya untuk tantangan hukum, yang pertama itu regulasi. Regulasi di sini tantangannya ada di kebijakan pemerintah tentang internet dan e-commerce yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, yang tiba-tiba ada aturan baru, itu yang kita harus beradaptasi dengan cepat. Selain itu, ada tantangan perbedaan hukum antar negara. Untuk transaksi digital kan bersifat internasional ya, tidak mengenal batas atau borderless. Sehingga dalam menjalankan bisnis kita tetap harus memperhatikan peraturan di negara lawan transaksinya. Untuk yang kedua tentang hak kekayaan intelektual juga sama, peraturan tentang copyright, software piracy, soal trademark atas semua aset digital kita itu tetap harus diperhatikan untuk transaksi. Yang ketiga perlindungan data, di sini data privacy ya, terutama ya. Kita lanjut ke poin kedua, lingkungan dan tantangan sosial. Di sini lingkungan sosial di sini intinya ada di interaksi online, perubahan perilaku yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan terbentuknya komunitas-komunitas baru di lingkungan online. Dalam lingkungan sosial ini yang harus kita perhatikan adalah isu-isu sosial seperti cyberbullying, hate speech, fake news, itu yang menjadi tantangan ya. Kita lanjut. Yang ke ini tantangan sosial. Tantangan sosial yang pertama adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital di sini akses internet yang belum merata, memperlebar dan berdampak pada ekonomi, pada konsumen tentunya. Yang kedua ada etika. Etika bisnis, etika bertransaksi online antar generasi itu berbeda. Di sini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Kita menentukan target market, kita menentukan respon kita terhadap konsumen, menentukan respon kita terhadap supplier. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial tadi terkait dengan isu-isu sosial tadi yang disebutkan. Dan yang terakhir adalah mempertahankan reputasi. Ini tentunya yang paling penting ya dalam sebuah bisnis. Oke, kita lanjut yang terakhir lingkungan budaya. Langsung ke kesimpulan aja, Mbak. Oke, silahkan Mas Nawal untuk kesimpulannya.
Baik, untuk poin terakhir, saya ada argumen dan kesimpulan. Mau langsung kesimpulan aja, Pak? Argumennya, Pak? Termasuk juga? Ya boleh dua-duanya singkat aja tapi ya Mas. Oh, Ya. baik. Kalau untuk argumennya dari kelompok kami memiliki argumen bahwa lingkungan makro internet ini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan strategi pemasaran digital suatu perusahaan. Nah, untuk faktor makronya seperti sosial, ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan budaya yang sudah dijelaskan tadi, untuk kekuatan besar tersebut itu tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Maka dari itu, perusahaan harus mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan tepat. Nah, untuk perubahan teknologi yang cepat, perusahaan harus mampu menciptakan transformasi model bisnis yang sesuai dengan zaman seperti itu. Nah, bagaimana sikap dari perusahaan itu? Perusahaan bisa bersikap eh, terhadap kegiatan itu dengan dua cara. Yang pertama bisa reaktif atau hanya mengikuti perubahan, bisa juga proaktif membuat tren sendiri atas tren baru di pasar gitu. Nah, yang terakhir untuk era digitalisasi sekarang ini tidak hanya membuka peluang, tapi juga menghadirkan ancaman. Nah, perusahaan harus memiliki strategi bisnis dengan orientasinya adalah memiliki inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan agar perusahaan dapat memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan dampak negatifnya. Nah, untuk eh, kesimpulannya, lingkungan makro Kesimpulannya adalah lingkungan makro internet itu mencakup berbagai faktor eksternal seperti teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi strategi pemasaran digital perusahaan. Faktor-faktor tersebut bersifat dinamis dan tidak dapat dikendalikan secara langsung, sehingga perusahaan perlu mampu beradaptasi dan merespon perubahan dengan cepat. Perkembangan teknologi juga menghadirkan peluang besar seperti efisiensi kerja, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan emisi karbon. Namun, tidak terlepas dari ancaman, salah satunya berkurangnya pekerjaan konvensional akibat otomatisasi. Seperti itu. Nah, untuk strateginya, perkembangan teknologi melahirkan ekonomi digital di mana seluruh aktivitas bisnis, komunikasi, dan transaksi itu bergantung pada jaringan internet. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk membuat strategi berupa transformasi bisnis agar mampu bersaing secara efektif di dunia digital. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap lingkungan makro internet menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan agar dapat mengambil keputusan strategis yang tepat, beradaptasi, mampu membuat inovasi, mengantisipasi resiko, serta memanfaatkan peluang yang muncul di era ekonomi digital. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita apresiasi dulu yuk kelompok 2. Oke. Ya, jadi silakan untuk kelompok 1 yang ingin bertanya ke kelompok 2 ditampung dulu ya, baru habis itu dijawab. Silakan kelompok 1. Izin bertanya, Pak, Ya, dan silakan. kelompok satu. Izin saya Nikade Chandra Widianti, izin bertanya mengenai paparan kelompok 2. Di era digital saat ini, banyak kan perusahaan yang telah memasarkan produk mereka melalui platform sosial media seperti TikTok, Instagram Reels, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, strategi ini juga membawa tantangan baru, yakni munculnya isu cyberbullying. Misalnya, ada sebuah perusahaan brand fashion yang akan mempromosikan koleksi terbaru mereka, dan mereka memposting koleksi terbaru tersebut di TikTok dengan menampilkan seorang model atau influencer yang mengenakan koleksi terbaru tersebut. Nah, ternyata video marketing tersebut viral, namun justru kolom komentar dari video tersebut dipenuhi oleh hujatan atau cibiran mengenai penampilan fisik dari seorang influencer tersebut, bukan malah dipenuhi oleh komentar positif mengenai produk yang baru dikeluarkan oleh perusahaan itu. Bahkan juga beberapa ada pengguna atau netizen lainnya yang juga menyerang akun pribadi dari model itu dengan komentar-komentar yang merendahkan. Nah, menurut pendapat kelompok
kedua, bagaimana seharusnya perusahaan brand menangani dan meminimalisir risiko isu cyberbullying yang muncul dari strategi pemasaran digital mereka khususnya di sosial media agar tidak merusak citra brand perusahaan sekaligus melindungi pihak yang dirundung tersebut, model tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ngomongin mantannya ini ya, Arhan ya. Oke, ya Ya, silakan kelompok banyak, dua. Pak. Kelompok dua, kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Ada lagi kelompok dua? Ayo kelompok dua. Satu, Pak. Kami kelompok 2. Kelompok dua, kelompok satu, sorry, sorry, kelompok satu. Izin Mbak, Ya, bertanya, untuk belakangan ini kan tren fashion sudah bergerak lebih cepat ya dari biasanya, sedangkan pemerintah secara umum semakin aware nih terhadap yang namanya limbah, baik limbah dari tekstilnya ataupun limbah dari deadstock produk-produk fashion tersebut. Kira-kira bagaimana sebuah brand fashion itu bisa mengimbangi antara mengikuti tren dengan dengan tetap mengikuti peraturan tentang lingkungan yang ada di negara tersebut. Gitu. oke, terima kasih Mas. Aduh, jadi ketuker nih kelompok satu, kelompok dua gara-gara mantannya Arhan, jadi gagal fokus. Silakan, ada lagi kelompok satu yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak, Ya, silakan. teman-teman. Jadi kan untuk lingkungan makronya salah satunya itu ada terkait regulasi ya. Nah, tadi kayaknya belum ada pembahasan gimana menurut teman-teman di Indonesia ini apakah regulasi untuk eh, produk digital ya ataupun regulasi digital ini sudah cukup melindungi konsumen dan juga bisnis dan apa sih yang ada regulasinya saat ini gitu. Hmm, Karena yang saya tahu kan cuma UU ITE ya. Iya. Hmm. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi kelompok satu? Oke, sudah dicatat ya kelompok dua ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya, silakan, tanggapannya. Saya beri kasih waktu 10 menit. Silakan. Jadi menjawab Pak. Ya, silakan Mas. Ya, ini terkait pertanyaan pertama dari Kak Nikadek Chandra Widianti ya. Ini berkaitan dengan memasarkan platform di sosial media itu ada tantangannya, salah satunya adalah cyberbullying gitu ya. Viral dan hujatan, influencer dan lain sebagainya menyangkut pribadi, meminimalisir dan menjaga citra. Baik, untuk terkait dengan hal ini ya, saya akan bagi dulu menjadi dua. Yang pertama, cek dulu apakah perusahaan itu ya memang dari awal yang mereka tuju adalah engagement, adalah aspek viralitas atau tidak. Ya, biasanya kalau yang dituju adalah aspek viralitas, tentunya memang yang diambil adalah influencer yang kontroversial. Ya, tujuannya justru satu, semakin banyak yang bully, semakin banyak yang hujat, nama dari produknya akan semakin melambung. Namun, dampaknya tentu harus ada kemampuan dari perusahaan itu untuk transforming, changing, berubah, ya, sehingga produknya itu tidak hanya dipandang berdasarkan influencernya, tapi berdasarkan kualitas produknya. Contoh gampang seperti ini contoh influencer yang paling terlihat seperti Bobon Santoso, masih ingat? Ya, dia itu salah satu influencer yang bisa changing tuh, berubah mindset orang pada dia. Dulu dibully karena dia memperkenalkan tentang minuman kelas gitu kan, kemudian mabok-mabokan dan lain sebagainya. Bullyingnya luar biasa, tapi dia mampu change, berubah ya personifikasinya menjadi sosok yang berbeda, yaitu yang justru membantu masyarakat dapat makanan gratis dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, kalau yang berkaitan dengan produknya tidak mencari engagement atau viralitas semata, maka tentunya strategi dari perusahaan adalah melihat bagaimana kecocokan antara influencer dengan produk yang akan disampaikan sehingga pesannya, message-nya tersampaikan. Nah, itu untuk meminimalisir resiko cyber bullying ya.
kalau memang yang diincas dari awal adalah penguatan penilaian value produk. Misalnya, kalau memang value-nya tentang skincare, produk kecantikan, ya, maka tentu yang dipilih influencer yang cantik, ya, bukan influencer yang justru tidak sesuai dengan manfaat dari produk. Tentu itu yang menjadi pertimbangan. Jadi saya lihat dulu apakah PT-nya ini, perusahaannya ini memang mencari viralitas, engagement, atau untuk memperkenalkan produk dan kualitas produknya. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Silakan kelompok satu untuk menjawab. Izin menanggapi untuk pertanyaan Iya, Mas Edi Trisakti silakan Mas. terkait regulasi ya Mas ya tadi ya. Uh, untuk regulasi sendiri, setelah saya browsing-browsing sebenarnya untuk aturannya sendiri itu sudah cukup memadai di Indonesia ini, Mas. Eh, aturan terkait dengan perlindungan konsumen itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Untuk transaksi elektronik sendiri di UU ITE yang terbaru, terus untuk industri keuangannya sendiri termasuk ke pembayaran itu sudah diatur dalam peraturan OJK maupun Bank Indonesia. Nah, untuk perlindungan data pribadi konsumen itu juga sudah diatur di Undang-Undang eh, PDP tahun 2022. Namun, sebenarnya yang menjadi tantangannya itu bukan aturannya, tapi implementasinya atau bentuk penegakan hukum dari mungkin dari kejaksaan, dari kehakiman dalam memutuskan suatu perkara seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi seperti itu kembali lagi ke subjek dari eh, pengadilnya, pengadilnya sendiri. Ketika terjadi suatu kasus hukum, eh, hakim diberi kewenangan secara undang-undang konstitusi bahwa berhak mengadili, memutuskan suatu perkara dan keputusannya itu inkrah seperti itu. Nah, bagaimana ketika keputusan itu salah, yang diralat itu bukan keputusannya, tapi kode etik dari kehakimannya seperti itu. Karena di undang-undang sendiri sudah dijelaskan bahwa di bagian kop dari keputusan itu tertulis berdasarkan keadilan eh, kalimat terakhir apa kata-kata terakhirnya yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti itu inkrah seperti itu. Menurut pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya sekarang ya. Silakan untuk dijawab. Eh, Menjawab pertanyaan kedua tadi dari Ya. Mas Solihin Nurdiansyah ya terkait fast fashion ya. Sebenarnya kalau tentang perkembangan fashion di Indonesia yang cepat dengan kaitannya dengan peraturan, tadi saya coba cari-cari di Indonesia itu belum ada peraturan yang meregulasi tentang fast fashion ini. Jadi kenapa bisa sampai berkembang seperti ini? Banyak baju yang murah, banyak produk-produk fashion yang memang sangat murah, trennya pun shiftingnya sangat cepat. Itu karena memang peraturan di Indonesia belum mengatur ke situ. Jadi kalau ditanya bagaimana meregulasikan untuk kesesuaian dengan aturan, mungkin kita eh, asumsinya produksinya di luar negeri gitu ya. Asumsinya produksinya di luar negeri bisa di Eropa gitu yang sudah ada peraturannya ya. Tentunya kita eh, berfokus ke produk-produk yang untuk jika ingin seasonnya berubah lebih cepat, berarti produk di tiap seasonnya tidak bisa terlalu banyak. Harus di limit, misal jumlah produk yang dirilis untuk setiap season itu hanya jenisnya dibatasi. Tapi kalau untuk jumlahnya kan tentunya menyesuaikan dengan permintaan pasar ya. Tapi kita batasi untuk jenisnya aja gitu. Misalnya untuk menyesuaikan dengan peraturan ya. Kalau di Indonesia sendiri memang karena belum ada aturannya, jadi ya begitulah adanya. Cuman semoga peraturannya segera ada. Tapi tantangannya lebih ke perlukah diajukan usulan untuk peraturan itu, gitu. Karena di negara-negara lain sebagian besar sudah mulai menerapkannya. Ya, itu aja. Silahkan teman-teman kalau mau menambahkan. Boleh izin menambahkan, Pak? Atau sudah Ya, waktunya? silakan, silakan. Oke.
Baik, ini terkait dengan pertanyaan dari Mas Solihin tadi ya, yaitu tentang limbah ya, isu lingkungan berarti yang dibawa ke sini ya. Sebenarnya Indonesia itu secara fashion dan juga eh, brand kita masih dalam tahap growing ya, belum sampai ke titik peaknya. Artinya penyebaran limbah fashion sebenarnya di Indonesia belum terlalu masif. Tapi ada satu ya yang membuat limbah fashion di Indonesia luar biasa besar karena adanya thrifting ya, yaitu sampah-sampah negara luar yang datang ke Indonesia yang membuat fashion-fashion klasik diminati tapi ujungnya banyak menghasilkan dampak lingkungan yang buruk ya. Nah, ini sebenarnya sudah coba untuk diatasi oleh pemerintah. Salah satunya mungkin oleh Pak Purbaya kemarin ketika beliau sampai sidak ke pelabuhan-pelabuhan untuk mengecek thrifting-thrifting ilegal ini. Artinya, sebenarnya Indonesia secara fashion justru kita ingin memajukan brand lokal ya. Jadi fashionnya diambil kepada brand-brand lokal. Terbukti dengan dulu timnas Indonesia kemarin ya menggunakan brand lokal kan untuk brand bajunya gitu. Adapun yang harus kita batasi terkait dengan limbah ini adalah thrifting sebenarnya, ya, yaitu produk-produk sampah-sampah dari luar yang justru datang ke Indonesia untuk merusak. Ada isu penyakit, isu limbah, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, kelompok satu, apakah ada sanggahan atau mencoba mengcounter argumen-argumennya? Ada, masih ada sisa 1 menit. Oke, clear ya berarti ya. Iya, jadi saya sedikit menambahkan nih menarik ya pertanyaannya ya. Untuk yang tadi cyberbullying ya, untuk menghindari hal tersebut sebenarnya ini menurut saya pribadi ini adalah kesalahan brandnya sebenarnya. Udah tahu yang bersangkutan itu problematik, kenapa dijadikan model begitu loh. Itulah kesalahannya. Apakah tidak tim marketingnya, apakah tidak research dulu kah gitu kan? Karena kenapa? Masyarakat Indonesia ini semakin ke sini itu semakin menerapkan cancel culture, ya budaya penolakan. Yang mana tadinya ada di Barat, sekarang kita udah mulai nih menerapkan cancel culture nih. Nah itu sangat masif, apalagi di Twitter contohnya ya. Nah itu ini yang bersangkutan itu sudah termasuk terkena cancel culture. Contoh lainnya lagi adalah misalnya hmm, kita ke media hiburan sedikit ya, misalkan PS5 ya, tahu ya PS5 ya. Nah, PlayStation 5 itu dia berkolaborasi dengan Lisa Blackpink misalnya. Lisa Blackpink itu pacarnya orang Israel, orang Yahudi, sorry. Orang Yahudi. Nah, itu kena hujat lagi tuh PlayStation. Kenapa si PS5 ini ngambil brand ambassador yang pacarnya ternyata orang Yahudi. Nah, itu tuh sangat sensitif sih gitu. Ini tuh balik lagi ke brandnya itu bagaimana mereka research research tuh gimana gitu loh. Udah tahu lagi sensitif, kenapa dijadikan BA? Nah, itu salah satu contohnya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah clear ya. Oke, kita apresiasi untuk kita semua dulu dong sampai malam hari seperti ini ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan aktif di pertemuan Fitcon malam ini, khususnya kelompok satu dan juga 2. Nanti rekamannya akan saya bagikan di LMS. Harap teman-teman mengunduh ya, download videonya. Kemudian saya juga lampirkan tautan Google Drive juga biar lebih gampang. Jadi nanti filenya itu diupload di LMS. Tiap anggota ya, saya ingatkan lagi, setiap anggota itu mengupload di LMS file rekamannya dan juga file PPT-nya. Ya, dan di file PPT itu di bagian akhir, kan tadi kan sudah dicatat ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau lupa silakan saling tanya gitu ya. Tadi nanya apa, dilampirkanlah pertanyaannya dan juga jawabannya, jawaban dari pertanyaannya di dalam PPT itu gitu ya. Jadi ketika saya terima nanti di situ sudah ada pertanyaan dan juga jawaban dari masing-masing kelompok. Ya, sudah cukup jelas apa ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Ya, jadi nanti rekamannya juga boleh di cut bagian kelompok satu aja misalnya, atau bagian kelompok 2 aja, atau secara keseluruhan juga di upload juga itu boleh gitu.
Paling gitu aja sih untuk masalah teknisnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah berpresentasi hari ini. Tolong untuk ketua kelompok juga setor ya nama-nama yang kurang aktif ataupun tidak berkontribusi gitu ya. Nanti store ke saya nama-namanya. Gitu aja sih. Oke, udah clear ya kita ya. Oke, minggu depan apa? 2 minggu lagi kelompok 3 dan kelompok 4 presentasi. Silakan nanti persiapkan materinya dan sampai berjumpa nanti di VidCon berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Pak. Oke, Oke, terima kasih Selamat malam, semuanya. Pak. Malam. Pak, selamat malam.